Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Neta Julianti dari kelas RCB Manajemen dengan NIM 211215. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas ujian tengah semester saya yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Asep Rabiuddin SIMM. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan materi-materi yang akan saya sampaikan pada semester tengah ini. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul, bisa memaparkan materi pembahasan pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa materi, yang dimana materi yang pertama yaitu mengenai konsep dasar manajemen, manajemen SDM. Yang kedua adalah analisis dan perancangan pekerjaan. Yang ketiga, rancangan SDM. Yang keempat, ada rekrutmen dan seleksi. Yang kelima, ada pengenalan, penempatan, dan pemberhentian. Yang keenam, ada pelatihan dan pengembangan SDM. Yang ketujuh, ada pengembangan karir. Oke, baik, kita lanjut untuk materi yang pertama, yaitu next. Materi yang pertama yaitu menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia atau disebut juga dengan SDM. Nah, di mana MSDM ini adalah sesuatu disiplin ilmu dan praktik yang berkaitan dengan pengelolaan aspek-aspek sumber daya manusia dengan suatu organisasi. Nah, MSDM ini bertujuan untuk mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi kinerja dan kontribusi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, menurut para ahlinya, yaitu menurut Gary Derles, MSDM ini adalah apa sih? Nah, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur tenaga kerja, sumber daya fisik, sumber daya finansial pada organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, ada juga dan beberapa menurut para ahli lainnya, seperti yang dikatakan oleh Leonard Nardel, MSDM adalah suatu ilmu pengetahuan dan seni dalam merencanakan, mengorganisasikan atau mengarahkan dan mengendalikan berbagai aspek tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan sebagai organisasi itu. Nah, dalam ringkasan kecilnya pula, MSDM itu dapat diartikan adalah tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks mencapai tujuan organisasi. Jadi, mari kita lanjut untuk materi selanjutnya. Next. Nah, di sini ada konsep dasar manajemen atau konsep dasar MSDM. Ya, di mana konsep dasar MSDM ini melibatkan sejumlah prinsip. Nah, prinsip itu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada rekrutmen, yang ketiga ada pelatihan, yang keempat ada manajemen kinerja, yang kelima ada kompensasi, yang keenam juga ada hubungan kerja. Nah, bisa dilihat sumber daya perencanaan sumber daya manusia, yaitu melibatkan penerapan kebutuhan sumber daya manusia, perencanaan rekrutmen dan perencanaan pengembangan karyawan ini. Ya, rekrutmen dan seleksi ya, proses atau menarik karyawan, pelatihan adalah gimana cara kita melatihnya, manajemen kinerja mengelola kinerjanya, kompensasi penghargaan adalah sistem kompensasi yang adil dan penghargaan yang memotivasi karyawan untuk mencapai hasil terbaik. Nah, sedangkan yang terakhir ada hubungan kerja, yaitu membangun hubungan yang positif antara manajemen, karyawan, serta menyelesaikan konflik dan perluan pekerjaan. Baik, untuk materi selanjutnya ialah materi yang kedua, lanjut. Nah, materi yang kedua yaitu tentang menganalisis pekerjaan. Nah, di sini menganalisis pekerjaan adalah sesuatu yang harus kita telaah, yang harus kita analisis, dimulai dari desain organisasi, kebutuhan beramalan, kinerja perencanaan dan upah, analisis data, perencanaan dan pengembangan manajemen, pendidikan dan pengembangan, perencanaan karir, seleksi karyawan dan evaluasi jabatan. Nah, sebenarnya materi satu dalam materi ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi antaranya lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, ini termasuknya dalam menganalisis itu perlu ada yang namanya langkah-langkah. Nah, di mana langkah-langkah ini harus saling bertahapan satu sama lain. Tahapan yang pertama yaitu menguji organisasi secara keseluruhan dan kecocokan setiap pekerjaan. Nah, jadi MSDM itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga dengan yang dia bisanya gitu. Jadi secara organisasi kecocokannya.
Nah, yang kedua, ada menentukan bagaimana informasi analisis pekerjaan yang akan digunakan. Jadi sebelum itu harus ada analisis terlebih dahulu, pekerjaan apa yang kita butuhkan dan kerjaannya itu membutuhkan orang seperti apa kayak gitu. Yang ketiga, memilih jenis pekerjaan untuk dilayani. Nah, ini harus kita ketahui bahwasannya enggak setiap orang bisa melakukan semua pekerjaan itu. Jadi pekerjaan itu harus sesuai dengan apa yang dia bisa, apa yang dia mampu, dan apa yang dia inginkan. Nah, yang keempat, mengumpulkan data dengan teknik analisis pekerjaan yang didapatkan. Teknik-teknik tersebut bisa disesuaikan dengan perusahaannya, bisa dengan rekrutmen, dengan tes fisik, tes kesehatan, dan lain sebagainya. Itu biasanya tergantung dari perusahaannya masing-masing. Yang kelima, ada menyampaikan deskripsi tugas. Nah, setelah itu baru perusahaan menyampaikan apa saja tugas-tugas yang akan mereka berikan kepada calon karyawan tersebut. Gitu. Yang keenam, ada menyediakan spesifikasi pekerjaan. Nah, ini biasanya dilamar oleh para pelamar itu mengatur spesifikasi seperti apa. Dan mungkin ya ada secara lapang, ada di sini ada definisi beberapa seperti rangkaian pekerjaan, perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan lain sebagainya, sampai dengan evaluasi yang lebih lanjut. Untuk materi yang ketiga, nah kita bahas apa itu perencanaan. Yang tadi kita telah ulas dari materi yang kedua, yaitu selanjutnya dengan materi yang ketiga itu perencanaan SDM. Nah, sebenarnya apa sih itu perencanaan? Perencanaan adalah proses sistematis untuk mengawalkan pembentaan demand atau penawaran supply SDM di masa depan. Nah, jadi ini adalah ramalan di mana MSDM yang kita butuhkan untuk tahun-tahun berikutnya sudah terencana di tahun sebelumnya. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk menentukan jumlah SDM serta karakteristik masing-masing usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan lain sebagainya. Nah, yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan strategik, operasional, dan fungsional. Jadi tujuannya untuk apa ya? Untuk kebutuhan antara perusahaan agar bisa memilah dan memilih antara pendidik, keahlian, dan sifat, dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Nah, ini kenapa itu disebut dengan kebutuhan? Kenapa sih harus ada kebutuhan dalam itu? Nah, karena peramalan kebutuhan atau recruitment forecast adalah aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan alokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Nah, peramalan tersebut mencerminkan sebagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Nah, peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya peramalan SDM atau Demand for Human Resources, di mana ini adalah salah satu peramalan yang sangat penting dibutuhkan oleh perusahaan, ya, agar perusahaan bisa tahu MSDM selanjutnya itu yang dibutuhkan berapa. Oke, lanjut untuk materi yang keempat. Oke, materi yang keempat yang dapat saya bahas ini adalah mengenai rekrutmen dan seleksi. Nah, di mana ini adalah tahapan-tahapan yang sangat menegangkan bagi para rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen dan seleksi itu adalah, rekrutmen itu merupakan suatu proses penarikannya, penarikan si MSDM-nya. Nah, sedangkan seleksi itu merupakan tahapannya. Jadi dapat teman-teman pahami bahwasannya rekrutmen dan seleksi itu jelas berbeda. Rekrutmen itu adalah suatu prosesnya, proses di mana untuk kita menarik karyawan, menarik kebutuhan MSDM pada suatu perusahaan itu. Nah, sedangkan seleksinya itu ada prosesnya, dan pada proses seleksi itu di perusahaan berbeda-beda. Ada yang pertama dari tes tulis, tes lisan, tes kesehatan, dan lain sebagainya. Perusahaan punya prosedur masing-masing. Nah, oke, lanjut. Nah, proses rekrutmen itu ada apa aja? Nah, di sini proses rekrutmen itu ada identifikasi kebutuhan akan suatu proses posisinya. Yang kedua, merencanakan rekrutmen, publikasi pengumuman rekrutmen. Nah, caranya rekrutmen harus mempublikasi bahwasannya ya dari perusahaan ini membutuhkan beberapa karyawan. Yang ketiga, meninjau lamaran yang masuk. Nah, setelah itu perusahaan harus melihat lamaran mana aja yang masuk, orang-orang berapa saja anggota pelamar yang akan melamar selanjutnya melanjutkan ke tahap seleksi. Yang keempat, ada wawancara kandidat berkualitas. Nah, setelah itu lakukan wawancara beberapanya. Oke, periksa referensi dan latar belakangnya, diperiksa dulu CV dan lain sebagainya, pilih orang yang berkualitas. Nah, tahapan seleksi itu tahapan apa sih? Kenapa berbeda dengan yang disebut rekrutmen? Nah, seleksi ini adalah bentuk tahapan-tahapannya, bentuk langkah-langkahnya. Dimana langkahnya itu mungkin ini saya ngambil dari beberapa contohnya pada screening dan lamaran berkas. Nah,
Yang pertama itu ada yang namanya screening, di mana berkas-berkas para pelamar dilihat oleh para pengusaha gitu, dilihat pada ininya. Terus dilanjut dengan tes mengisi formulir lamaran. Ada lagi tes kemampuan dan pengetahuan. Lanjut ke tes kemampuan numerik, tes integritas dasar, tes keterampilan atau skill, tes kemampuan umum, tes psikologi dan lain sebagainya, termasuk dengan tes kesehatan dan tes lain-lainnya. Oke, itu bisa dibedakan apa perbedaan antara seleksi dan rekrutmen. Oke, baik, lanjut kita akan membahas materi selanjutnya. Oke, materi yang kelima ini membahas tentang pengenalan, penempatan, dan pemberhentian. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai seleksi dan rekrutmen, nah selanjutnya kita akan membahas pengenalan, penempatan, dan pemberhentian. Nah, di mana? Lanjut. Pengenalan. Nah, pengenalan itu apa sih? Pengenalan adalah aktivitas-aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi, penyediaan landasan bagi karyawan agar mulai berfungsi secara efektif dan menjalankan pada pekerjaan yang ada. Nah, masa-masa pengenalan ini biasanya disebut juga dengan orientasi, ya. Orientasi para karyawan mengenal perusahaan-perusahaan atau keterbalikannya, perusahaan yang mengenal karyawannya, begitu. Nah, setelah ada pengenalan itu ada apa? Ada sebenarnya disebut juga dengan penempatan. Nah, penempatan ini sangat penting karena dia yang menunjang bahwasannya karyawan itu bisa ditempatkan di mana, kayak gitu. Nah, penempatan adalah mereka karyawan yang pada bekerja itu ditempatkan secara satu persatu gitu. Jadi dia harus posisinya itu yang paling tepat yang mana, posisi A, B atau C, kayak gitu. Biasanya perusahaan menilainya dari pada saat pengenalan dan pada saat seleksi tersebut. Oke. Nah, di sini ada penempatan beberapa. Nah, penempatan pun tidak hanya dengan disebut dengan karyawan baru. Karyawan lama pun bisa ditempatkan pada penempatan yang baru, ya. Jadi penempatan yang baru itu adalah di mana setiap pekerja itu bisa menempatkan dirinya dengan pekerjaan yang lain. Nah, selain ada penempatan, di sini juga ada pemberhentian. Nah, pemberhentian sendiri itu adalah keputusan antara satu pihak atau dua pihak lainnya, yang dimana karyawan itu bisa saja berhenti atau mengundurkan diri atau demosi, banyak ya. Dari pemberhentian itu bisa ada beberapa faktor. Ya, contohnya itu yang tadi saya sebutkan, yang salah satunya mengundurkan diri, demosi, dipecat atau secara kasarnya ya, nah itu dipecat dan lain sebagainya. Bisa kita bahas dalam undang-undang ini yang saya masih buat. Oke, lanjut next untuk materi selanjutnya. Oke, materi yang selanjutnya adalah makna penting pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, di mana ini adalah salah satu yang paling penting dalam segi manapun. Di mana peningkatan pelatihan dan pengembangan SDM itu sangat-sangat dibutuhkan pada era zaman sekarang ini. Nah, karyawan bisa mendapatkan pelatihan, produktivitas, meningkatkan potensi karyawan, dan lain meningkatkan kualitas karyawan yang mereka miliki. Nah, kenapa pentingnya? Yaitu salah satunya ini meningkatkan produktivitas. Nah, dengan adanya pelatihan ini bisa mengembangkan, meningkatkan efisiensi kinerja pada karyawan tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan potensi karyawan. Jadi pada karyawan yang sebelumnya tidak tahu, bisa tahu, sebelumnya karyawan itu tidak bisa gitu. Yang terakhir ada meningkatkan kualitas produk dan layanan. Karena ini adalah salah satu yang paling penting, peningkatan salah satu karyawan dan juga produktivitas pada layanannya. Bisa kita kembangkan melalui pelatihan dan pengembangan SDM ini. Oke, baik, selanjutnya materi selanjutnya. Nah, dalam metode pelatihan ini ada beberapa. Ini yang bisa disebut yang bisa kita jalankan yang secara efektif dalam pengembangan ini, ya, menunjukkan karyawan untuk mengakses tentang secara baik melalui program digital maupun kegiatan. Jadi ada pendekatan interaktif, ada juga penggunaan teknologi internet. Jadi dalam pelatihan ini tidak hanya menggunakan metode yang biasa-biasa saja, gitu. Bisa menggunakan metode interaktif atau bisa menggunakan media internet, segala macamnya. Banyak berbagai macam pelatihan yang bisa kita jalankan, ya. Salah satunya yaitu menggunakan internet ini, konteks dalam peningkatan teknologi terkini. Jadi kita juga bisa menggunakan teknologi yang ada pada zaman sekarang untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan pada SDM ini. Oke, baik, selanjutnya. Oke, materi yang terakhir yang akan kita bahas mengenai pelatihan pengembangan karir. Nah, yang mana ini sangat penting bagi para SDM yang pada masa sekarang, yang dimana karir akan menjalan terus dan menerus. Nah,
Apa sih pengembangan karir itu? Pengembangan karir atau career development merupakan salah satu subfungsi daripada ruang lingkup utamanya pada MSDM, yaitu pengembangan tenaga kerja, human resource development, di mana selain pada pengembangan karir juga terdapat subfungsi lainnya, yaitu pelatihan dan pengembangan training and development. Sebelum membahasnya lebih lanjut ini, kita harus tahu nih apa itu karir. Nah, karir itu adalah suatu rangkaian atas sifat dan perilaku yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan. Nah, pengalaman sepanjang kehidupan, pengembangan karir adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan pekerjaan dalam mengenai berbagai macam masalah dan pekerjaan atau tugas mereka. Baik, lanjut untuk slide selanjutnya. Oke, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Saya sudah beberapa mengulas materi-materi UTS pembelajaran dari semester ganjil ini, materi 1 sampai materi 7 membahas tentang MSDN. Oke, mungkin cukup sekian dari saya pembahasannya. Kurang lebihnya